warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Istiana Dwiwanuni. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan bacakan biografi seorang pahlawan, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah anak ke-9 dari Sultan Hamengkubuwono VIII dengan istri kelimanya, yaitu Raden Ajeng Kastillah. Ia lahir pada masa pemerintahan Belanda di Yogyakarta pada tanggal 12 April 1912 dengan nama Bendoro Raden Mas Dorojatun Dingasem. Sebagai keturunan langsung dari Sultan, ia diangkat menjadi Raja Kesultanan Yogyakarta ke-9 pada tanggal 18 Maret 1940 sampai ia mengembuskan nafas terakhirnya di usia 76 tahun pada 2 Oktober 1988 di Amerika Serikat. Ia diangkat menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Soekarno tepat di hari proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jabatan itu diembannya hingga akhir hayat yang dibantu oleh Paku Alam VII selaku pejabat gubernur. Mulai 2 Oktober 1946 sampai 27 Juni 1947, Hamengkubuwono IX dipercaya sebagai Menteri Negara pada Kabinet Syahrir III. Ia diangkat lagi dalam Kabinet Amir Syarifuddin I dan II pada 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947 dan dilanjutkan pada tanggal 28 Januari 1948. Di saat itu, Jakarta dikuasai Belanda dalam agresi militer Belanda I yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Hamengkubuwono IX mengajak Presiden untuk menjadi pemimpin Indonesia dari Yogyakarta. Di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX, Yogyakarta banyak mengalami perubahan. Ia sangat berani dan tegas dalam menentang kaum penjajah. Ia bersemangat memperjuangkan nasib Yogyakarta agar dapat meraih otonomi sendiri. Baiklah, itulah tadi biografi singkat dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papare adalah seorang pejuang persatuan di Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Silas Papare lahir pada tanggal 18 Desember 1918 di Kampung Ariepi. Silas Papare meninggal pada tanggal 7 Maret 1978 di usia 59 tahun di kota Jakarta. Silas Papare dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Serui, Kepulauan Yapen, Papua, Indonesia. Nama istri dari Silas Papare yaitu Regina Aibui. Pekerjaan Silas Papare yaitu politikus. Penghargaan sipil yang didapat oleh Silas Papare yaitu pahlawan nasional. Silas Papare merupakan tokoh Papua yang memperjuangkan integritas bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka atau yang disebut juga dengan KIM. Pembentukan KIM bertujuan untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Silas Papare dipenjara oleh Belanda di Jayapura. Alasannya karena usahanya untuk mempengaruhi Bethlen, Papua untuk memberontak. Salah satu bentuk perlawanan dari Silas Papare yaitu membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949. Langkah yang diambil oleh Silas Papare yaitu melebur dalam batalion Papua. Setelah bebas dari penjara, Silas Papare membentuk Partai Kemerdekaan Irian Indonesia atau juga disebut dengan PKII.
Tindakan Silas Papare tersebut mendapatkan respon yang sangat negatif dari Belanda. Silas Papare pun ditangkap dan dipenjara di Biak. Setelah Silas Papare keluar dari penjara, Silas Papare diundang oleh pemerintah negara Republik Indonesia ke Yogyakarta. Dua peran utama Silas Papare dalam catatan sejarah Indonesia yaitu satu, perlawanan terhadap Dewan Papua, dua, diplomat dalam perundingan. Silas Papare adalah salah satu tokoh sejarah pembebasan dalam Irian Barat atau Papua. Nama Silas Papare diabadikan dalam kapal perang dengan nomor lambung 386. Nama Silas Papare juga dikenang dalam wujud nama jalan. Nama Silas Papare juga diabadikan dalam Pangkalan Udara TNI. Sementara di Jayapura namanya diabadikan menjadi nama Sekolah Tinggi Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dulia Putra dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membacakan tentang biografi mengenai Frans Kaisiepo, pahlawan nasional Republik Indonesia. Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, Papua pada 10 Oktober 1921. Beberapa jasa kenegaraan Gubernur Papua keempat ini termasuk pengusulan nama Irian, berarti daerah panas dalam bahasa daerah Biak, untuk menyebut wilayah paling timur Republik Indonesia, serta partisipasinya dalam konferensi Malino 1946 yang membahas pembentukan Republik Indonesia Serikat. Sejak muda, Kaisiepo telah dikenal sebagai aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Irian, sekarang kembali bernama Papua. Ketika pemerintah Belanda menangkap Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII), bersama beberapa aktivis pro-republik setelah mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus 1947, Kaisiepo dan Johan Arix memutuskan untuk meneruskan perjuangan rekan mereka untuk menyatukan wilayah Irian ke pangkuan Indonesia. Terkenal dengan sikap anti-Belanda yang kuat, Kaisiepo bahkan meminta anaknya Markus Kaisiepo untuk mengganti papan nama sekolah yang saat itu bernama Bestur School menjadi Irian Bestur School. Bagi mantan anggota hakim tertinggi DPA ini, nama Irian mencerminkan sikap hidup dan semangat persatuan untuk kembali menyatukan bangsa Indonesia, dan untuk semangat persatuan untuk menolak kehadiran Belanda yang berusaha berkuasa kembali pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan beberapa rekan seperjuangannya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura beberapa hari sesudah proklamasi, atau pada tanggal 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekan melaksanakan upacara dengan pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sekian biografi dari Frans Kaisiepo. Saya mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nora Abida Zahia dari kelas 12 MIPA 4. Pada video kali ini saya akan menceritakan seorang tokoh penjaga keutuhan bangsa, yaitu Ida Anak Agung Gede Agung. Dr. Ida Anak Agung Gede Agung adalah ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia di Bali. Ia berposisi sebagai Raja Gianyar menggantikan ayahnya Anak Agung Ngurah Agung, seorang Menteri Luar Negeri ke-7 dengan masa jabatan 11 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Dan juga beliau adalah Perdana Menteri Negara Indonesia Timur dengan masa jabatan mulai 15 Desember 1947 sampai 20 Desember 1949. Dilahirkan pada tanggal 21 Juli 1921 di Gianyar, Bali, dan meninggal pada umur 77 tahun pada 22 April 1999 di Gianyar, Bali, Indonesia. Berkebangsaan Indonesia. Beliau berprofesi
berprofesi sebagai politikus independen non-partisan atau politikus non-afiliasi. Antara lain, beliau adalah politikus yang tidak berafiliasi dengan partai politik atau asosiasi birokrasi manapun. Pada masa awal kemerdekaan, Ida Anak Agung Gede Agung menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur atau NIT. Ida Anak Agung Gede Agung bersedia menjabat posisi penting dalam pemerintahan NIT karena ia berupaya melemahkan negara boneka bentukan Belanda tersebut dari dalam. Ia bersama teman-temannya dalam BFO pun berusaha memperjuangkan bersatunya NIT dalam NKRI. Pada 1948, Ida Anak Agung Gede Agung turut berperan dalam mengadakan pertemuan musyawarah federal untuk menghadapi konferensi meja bundar. Selain itu, ia aktif memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Ida Anak Agung Gede Agung diangkat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia. Sebelum menjabat Menteri Luar Negeri Indonesia, Ida Anak Agung Gede Agung menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia pada 1951 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis pada 1953. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.